Selamat berjumpa kembali para sobat pembelajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu uji yang sangat luar biasa. Namanya adalah uji repeat measure ANOVA menggunakan tools SPSS. Nah, uji repeat measure ini merupakan lanjutan dari uji T. Ya, biasanya kalau menggunakan uji pair T berpasangan, ya, uji pair sampel t-test, maka lanjutannya adalah uji repeat measure ini. Nah, uji repeat measure ini banyak digunakan para pakar, perusahaan-perusahaan besar dalam menguji produk-produk mereka. Kali ini kita akan belajar bagaimana menjalankan dan menginterpretasi hasilnya. Tapi sebelum kita jalankan, ada beberapa hal yang kita mesti pahami terkait uji ini, bahwa uji repeat measure ini bertujuan untuk memastikan apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau nyata berbagai hasil pengukuran yang dilakukan berulang-ulang pada sebuah variabel penelitian. Oke. Nah, di samping itu karakteristik dari penelitian ini juga harus mempunyai sampel yang berpasangan. Ya, sekali lagi, sampel yang kita gunakan pada uji repeat measure ini adalah sampel yang saling berpasangan. Asumsi-asumsi dasar yang kita mesti pahami di dalam uji repeat measure ini. Yang pertama, bahwa variabel kita, terutama variabel independen, itu menggunakan data berskala kategori atau kategorikal. Nah, jika ada variabel dependennya atau variabel terikat, ya diupayakan menggunakan data berskala interval atau rasio, data-data yang skalanya numerik. Nah, di samping itu, karena ini uji repeat measure ini merupakan statistik parametrik, masuk di dalam kategori statistik parametrik, maka data yang kita peroleh itu harus dipastikan normal. Nah, kita akan lihat standardized residual data kita apakah normal atau tidak. Jadi sekali lagi ya, karena uji repeat measure ANOVA ini merupakan kelompok statistik parametrik, maka wajib hukumnya untuk data kita berdistribusi normal. Selanjutnya, data kita juga diasumsikan harus memiliki variansi yang sama atau homogen. Nah, di dalam uji repeat measure ini menjadi paket akan tampil tabel untuk menunjukkan kelompok variasi data kita apakah homogen atau tidak. Nah, namanya akan muncul pada tabel Mauchly's test. Ya, Mauchly's test of sphericity itu akan muncul secara otomatis. Nah, di tabel Mauchly's test ini nilai signifikansi yang kita peroleh itu harusnya di atas 0,05. Ya, harus di atas 0,05. Baru dinyatakan varians data kita itu homogen atau sama. Tapi jika ini tidak tercapai, maka kita bisa lihat tabel selanjutnya. Ada tabel selanjutnya namanya tabel greenhouse geyser. Nah, di greenhouse geyser ini justru sebaliknya, nilai signifikansi dari homogenitas variansi itu justru harus kurang dari 0,05. Jadi kita cek dulu Mauchly's test. Kalau tidak tercapai Mauchly's test, baru kita beralih pada greenhouse geyser. Nah, itu asumsi-asumsi dasar yang kita mesti pahami membaca hasil output dari uji repeat measure ini. Oke, supaya kita tidak berlama-lama, maka kita akan analisis data kita bersama. Di layar kita ini sudah ada kelompok data. Kalau kita lihat ini ada pengukuran awal seminggu dan sebulan. Maksudnya ini adalah berat badan awal seminggu dan sebulan. Saya disclaimer dulu, saya jelaskan bahwa data ini adalah data belajar saja.
Terus ini adalah asumsi bahwa berat badan awal itu seperti ini. Nah, setelah di treatment diberikan obat pelangsing atau penurun berat badan, hasilnya seminggu ini dan sebulan ini. Jadi ada obat sebagai produk yang kita akan ukur dampak atau efeknya apakah signifikan, apakah nyata atau tidak ya, seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk pada analyze general linear model rapid measure. Tampilannya seperti ini. Karena ini adalah tempo atau waktu pengukuran, maka di sini kita ketik saja waktu. Levelnya 3, karena 3 tahap pengukuran. Kita add. Nah, namanya di sini misalnya kita tulis obat pelangsing. Add. Sorry, ini harus pakai garis bawah. Obat pelangsing. Selanjutnya kita define. Akan ada hasil seperti ini. Oke. Ini kita pindahkan ke sini. Sebelah kanan. Sebenarnya sudah siap untuk kita eksekusi ya. Nah, tetapi di data kita ini tetap kita butuhkan standardized residual. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang kita mesti centang, kita mesti pilih. Pertama kita masuk pada plots. Waktu ini masukkan sini. Dimasukkan horizontal axis. Ini harus di-add agar turun ke bawah sini. Add, turun ke sini, kita continue. Selanjutnya save. Ya. Ini yang kita centang, ini yang kita pilih. Residual standardize. Continue. Baru pilih masuk pada menu option. Waktu tadi ini pindahkan sini. Centang ini compare means effect. Sudah, continue. Nah, sekarang kita sudah siap untuk eksekusi. Kita oke kan? Nah, di data kita ini secara otomatis muncul standardized residual. Inilah yang akan kita gunakan untuk memastikan dan melihat apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa di output SPSS yang kita peroleh ini atau yang kita hasilkan ini sesungguhnya semua data-data sudah ada, tetapi yang kurang itu, yang minim itu adalah hasil uji normalitas data kita. Ya, kita belum peroleh karena memang kita baru akan analisis. Nah, walaupun di tampilan output data kita nanti terakhir, tapi pada saat kita nyusun laporan, buat laporan, biasanya itu kita simpan di fase-fase awal di depan-depannya. Nah, karena memang ini lahir belakangan, hadir belakangan. Nah, sehingga hasilnya juga ada di bagian paling belakang. Harusnya di dalam laporan ini tempatnya di depan. Oke, tidak apa-apa. Kita analisis tambahan ini supaya nanti satu kali kita lihat outputnya. Sekarang kita analisis lagi. Kita masuk ke deskriptif statistik, masuk ke explore. Nah, ini standardize ini semuanya masukkan ke dependent list. Oke. Selanjutnya kita pilih ini sudah ada normality plot with test. Ini kita centang ini ya. Continue. Setelah itu oke kan. Nah, nanti akan muncul hasilnya satu paket dengan output yang tadi kita sudah hasilkan. Sebentar saya tunjukkan. Oke.
Sudah terlihat? Yang pertama, kita lihat tabel dari analisis normalitas data kita. Walaupun ini ada di belakang, ya, tapi sesungguhnya dan seharusnya pada saat kita menulis laporan ini kita simpan di bagian depan. Kita ketahui bersama bahwa untuk test of normality, nilai signifikansi itu harus di atas 0,05 sehingga dinyatakan data kita berdistribusi normal. Nah, kita lihat seluruhnya ini, tiga data kita, tiga variabel kita yang kita uji secara uh, bertahap, ada tahap awal, ada seminggu, dan ada sebulan, itu datanya semuanya berdistribusi normal. Artinya, data ini di atas 0,05, signifikansinya di atas 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini berdistribusi normal. Itu asumsi yang pertama, kita sudah dapat. Selanjutnya, kita lihat hasil output-output yang tadi sudah kita eksekusi. Oke, ini variabel kita tadi yang kita uji, tiga tahap, awal, seminggu, dan sebulan. Nah, ini beberapa catatan. Untuk pengujian multivariat kita, semua signifikan nilai ujinya, ya, uji F-nya seperti ini. Signifikansinya, walaupun ini jarang kita analisis, tapi ini menjadi paket di dalam output kita. Nah, ini yang kita lihat tadi. Untuk memastikan bahwa variasi data kita itu homogen atau sama, maka kita lihat dulu ini, Mauchly's test of sphericity. Signifikansi yang kita peroleh harusnya 0, di atas 0,05 atau lebih besar dari 0,05. Di sini signifikansi yang kita peroleh justru kurang dari 0,05. Karena asumsi ini tidak terpenuhi, maka kita melangkah pada asumsi berikutnya. Kita lihat greenhouse geyser. Greenhouse geyser ini signifikansinya 0,000. Nah, berbanding terbalik dengan Mauchly's test of sphericity. Di sini justru dinyatakan signifikan, ya, data kita memiliki variansi yang homogen atau sama jika signifikansinya kurang dari 0,05. Di sini terpenuhi, ya. Jadi Mauchly's test of sphericity kita gagal, tapi terpenuhi di alternatifnya, yakni greenhouse geyser. Seperti itu. Jadi sudah aman. Nah, selanjutnya kita lihat ya beberapa catatan-catatan termasuk uji F-nya. Ya, uji F jika kita bandingkan DF-nya ini dengan nanti tabel, kita akan dapat hasilnya. Semua signifikan. Ya. Terus begitupun dengan uh, tambahan uji. Jika di atas ini tidak terpenuhi, maka ada alternatifnya. Ya. Semua terpenuhi, ya, untuk hal-hal ini aman. Nah, sekarang kita lihat ini adalah analisis marginal dari means yang kita peroleh. Untuk pengukuran waktu 1, 2, 3, ini nilai rata-ratanya seperti ini, standar errornya tertinggi dan terbawahnya seperti ini. Nah, data ini yang perlu kita cermati. Ya, data ini yang kita akan cermati. Nah, kita akan lihat apakah benar ada penurunan berat badan dari data yang kita peroleh ini. Nah, di pairwise comparison ini dapat kita lihat, ya, angka-angka penting dan signifikansinya. Saya tunjukkan. Yang pertama, dari waktu pengukuran pertama kali atau waktu awal, terus setelah itu kita lihat pengukuran di waktu yang kedua, ya, 1 minggu setelah itu, maka ada penurunan berat badan sebesar 0,771 kg. Ya, sekali lagi, dari pengukuran awal
masuk seminggu pada pengukuran kedua, ada penurunan berat badan sebesar 0,771 kilogram. Dan itu signifikan. Yang kedua, dari pengukuran tahap awal sampai pengukuran ketiga atau sebulan, yang ini ya, ada penurunan berat badan sebesar rata-ratanya 3,818 kilogram dan signifikan. Nah, kita lihat lagi dari seminggu ya, kelompok waktu pengujian kedua seminggu, berat badan seminggu hingga berat badan sebulan dari 2 ke 3 itu ada penurunan rata-rata 3,047 kilogram dan juga signifikan. Nah, kalau yang lain-lain tentu kita tidak hitungnya karena ini kan pasti minus. Dari penurunan, dari pengukuran kedua dibandingkan dengan awal itu pasti minus. Pengukuran sebulan ke awal dan ke seminggu pasti minus ya, ada minus-minusnya. Jadi yang kita cermati ini dari 1 ke 2, 1 ke 3, dan 2 ke 3 itu yang kita cermati. 3 poin itulah yang kita cermati. Seperti itu. Nah, itu makna-makna penting dari uji ini. Selanjutnya, jika kita ingin melihat tabel penurunannya ya seperti ini. Ini, gambar penurunan atau estimasi plots penurunan kita. Ini tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi penurunannya seperti ini ya. Ini berat badannya, ini waktu pengujiannya. Ini menurun, terlihat ada penurunan. Berat badan awal, berat badan seminggu, dan berat badan sebulan. Nah, ini terlihat bahwa obat tersebut signifikan ya. Nah, seperti itu cara membacanya. Dan jika misalnya kita ingin membangun hipotesis, ya, maka hipotesis yang kita bisa bunyikan, ya, walaupun ini hipotesis ini harusnya kita sampaikan di awal, tapi ya tidak masalah. Hipotesis kita itu kira-kira bunyinya seperti ini. Hipotesis alternatif kita bisa nyatakan ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan pada ketiga kelompok interval waktu pengukuran tersebut. Ya, ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan pada ketiga kelompok interval waktu pengukuran tersebut. Nah, sedangkan hipotesis nol sebaliknya, kita nyatakan tidak ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan pada ketiga kelompok interval waktu pengukuran. Nah, dengan demikian maka di tabel ini, ya, di tabel multivariat test ini seluruh tes-tes yang menguji hipotesis tersebut justru menyatakan bahwa hipotesis kita itu signifikan. Artinya hipotesis alternatif yang kita bangun atau kita kembangkan itulah yang diterima. Baik melalui uji Pill-Light-Race, Wilks ya, ada Hotelling, ada Roy-Larges root, itu semua signifikan. Itu hasil multivariat test yang dibangun dan dikembangkan di dalam analisis kita ini. Itu cara membaca dan menganalisis uji rapid measure. Uji ini sangat keren ya, menjadi salah satu uji andalan, dan saya juga tertarik sering menggunakan uji ini, dan mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat bagi para penonton sekalian, dan semoga kita bisa berkontribusi banyak pada dunia ilmu pengetahuan untuk menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru, teknologi, dan juga berbakti kepada masyarakat. Demikian video belajar kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.